Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hadiansyah Wijaksono, MPD, dosen program Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, Universitas Ibrahimi Situbondo, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Reading 1, dengan bobot SKS 2 SKS. Pemaparan ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi Tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen, yaitu PDD UKTP tahun 2023. Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang membedakan reading, menguasai penggunaan kamus dalam reading, memahami pola dalam paragraf, mengidentifikasi referensi, membedakan main idea, mengidentifikasi signal word, menemukan poin-poin utama, menemukan informasi yang spesifik dari teks, membuat kesimpulan berdasarkan teks. Adapun pokok pembahasan dalam mata kuliah ini yaitu jenis-jenis reading, mengetahui kosakata dalam effective reading, penggunaan kamus dalam reading, mengenal pola paragraf, referensi, topik dalam paragraf, main idea, makna dari suatu konteks dan signal word, briefing and predicting, scheming, scanning, dan summarizing. Pertemuan mata kuliah ini dilakukan sebanyak 14 kali, dengan tambahan UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlakukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah, menguasai konsep dan prinsip bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan pembelajaran, mampu mengambil keputusan strategis dan berpikir kritis di bidang pendidikan bahasa Inggris berdasarkan informasi dan data yang relevan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan merumuskan jenis-jenis reading. Mahasiswa mampu mempraktekkan dan mengidentifikasi masalah-masalah dalam reading. Mahasiswa mampu menemukan informasi yang spesifik dalam teks reading. Pendekatan pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi 3 aspek, yaitu menggunakan metode ceramah, menggunakan LCD, Microsoft PowerPoint, dan proyektor. Interaction dilakukan terkait keaktifan berdiskusi dan tanya jawab. Asesmen dilakukan dengan 2 tahapan, diantaranya yaitu nilai proses meliputi performance, keaktifan, sedangkan dengan hasil dilakukan melalui tugas, UTS, dan nilai UAS. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini disampaikan dalam pertemuan di awal semester, yaitu berupa learning contract antara mahasiswa dan dosen, yaitu meliputi kehadiran 10%, keaktifan 10%, diskusi 20%, tugas 25%, dan UTS 15% dan UAS 20%. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan cuplikan proses pembelajaran bersama mahasiswa di dalam kelas dengan mata kuliah Reading 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you everyone? I'm fine, thank you, and you? Oh, me too. Okay, we meet again today to discuss about reading, yeah. But before that, let's pray our meeting today. Which one the leader of the class? Before starting our learning today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Okay, today we will learn about scanning.
Do you ever hear about scanning? Scanning. Okay. Before we go to scanning, we will refresh our memory from the last weeks. From the last weeks, what have we already discussed about? Skimming. Oke, scamming ya. Ada yang masih ingat what is scamming? Oke. Skimming is reading general topic in paragraph. Oke, good. Scamming is reading general topic in a paragraph ya. Jadi, untuk scamming itu hanya membahas tentang general topic in a paragraph ya. Only reading general topic or general words so that we will know about the entire of paragraph. Ada yang tahu example of scamming? Ya? When we are reading a book, we just need to read the reference to know that book good or not. Oke, untuk salah satu contohnya adalah untuk mengetahui buku bagus apa tidak, to know the good books or bad books, we just need to read the reference or daftar isinya saja. Kita tidak perlu membaca entire books, seluruh buku keseluruhan, kita cukup melihat daftar isinya saja, apa topik-topik pembahasannya, kita bisa melihat itu buku bagus atau tidak. Itulah yang disebut good. For today, listen, we will discuss about scanning, the next material of skimming. That is very different with skimming and scanning. Jadi, skimming itu hanya membaca topik-topik yang penting saja atau mengetahui baik tidaknya paragraf atau baik tidaknya suatu buku. For scanning, we will fast reading atau membaca dengan cepat. Di scanning, we will know the keyword of the paragraph only in a few minutes. So, kita hanya membutuhkan waktu yang sedikit dan sedikit effort untuk membaca paragraf yang luas, yang panjang sekali. Biasanya seperti itu. Kita membutuhkan scanning karena biasanya di dalam reading comprehension biasanya teks-teksnya itu panjang-panjang sekali. Jika kita membaca semua readingnya atau reading teksnya kita baca semua, pasti akan menghabiskan waktu. Nah, itu tidak mungkin ya. Jadi, seumpama kita tes TOEFL, kita itu membaca reading atau mengerjakan soal reading dan kita membaca semua teks readingnya words by words, it will impossible ya. Ini akan sangat membuang waktu. Jadi, jika memang ini diterapkan, mungkin selama 1 jam kita hanya membaca soal reading saja. Sedangkan yang grammar atau structure dan yang listening tidak terkerjakan seperti itu. Itulah gunanya scanning. Oke. Kita bisa lihat di PowerPoint perbedaannya secara general skimming sama scanning. Terus kembali ya. Oke, identifying keywords sudah dijelaskan tadi. Untuk scanning itu untuk mengetahui identifying important word or keyword. Jadi, apa itu keyword? Keyword itu kata yang sangat important, sangat penting dalam paragraf. Biasanya di suatu paragraf there are only a few words that have important meaning or the key in the paragraph. Nah, lanjut. Oke, in scanning there are a technique. Jadi di scanning ada tekniknya juga. Scanning have a technique in reading paragraph. There are, and the most famous one and usually used with the reader, it's zigzag
scanning, zigzag scanning sama diagonal scanning. Oke. Zigzag scanning sudah tahu ya zigzag. Have you ever do you know zigzag? Yes. Seperti Zoro ya, Z, zigzag. Namanya saya sudah zigzag, Z. Jadi cara membacanya seperti huruf Z di zigzag. Jadi cepat. Ke kanan, habis ke kanan ke kiri, ke kanan lagi, ke kiri lagi, dan terus ke bawah. Dan sebenarnya itu it's not reading. It's not read a paragraph. We just see, we just saw the paragraph. So we just reading a fast in the paragraph. So we will scanning. We will know the important words by only scanning it. Scanning it. Jadi kalau yang zigzag itu bentuknya membacanya seperti huruf zigzag. Huruf Z. Nah, seperti itu. Sedangkan yang diagonal, namanya saja diagonal ya. Diagonal itu yang berbentuk diagonal. Seperti itu. Jadi dari kiri ke kanan, kembali lagi ke kiri. Sebenarnya mirip sih sama zigzag, cuma lebih biasanya yang diagonal ini lebih tidak secepat zigzag. Zigzag scanning. Jadi dari kiri ke kanan, kembali lagi ke kiri. Atau juga bisa dari kiri ke kanan langsung ke bawah terus ke kiri juga bisa. Kalau diagonal itu bisa seperti itu. Menurut kamu, jika kamu tidak perlu kembali lagi ke kiri, langsung melihat important word or keywordnya langsung di bawahnya, langsung dilihat, langsung ke bawah, langsung seperti menuruni tangga gitu ya, gini. Seperti itu secara diagonal. That's zigzag and diagonal scanning. Oke, ada any question so far? No question? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Oke, di sini ada practice exercise ya. Oke, yang pertama ada yang bisa? Oke. What are some examples of chronic disease that can be reduced by regular physical activity? The answer is such as diabetes, heart disease, and stroke. Okay, good. Jadi, you just need to focus on the keywords. Apa keywordsnya di sini? Kunci katanya apa? No. Okay, chronic disease ya. Chronic disease in question. What are the example of the chronic disease? Jadi, jika sudah tahu yang ditanyakan tentang chronic disease, in paragraph you will search chronic disease. Nah, di sini kebetulan setelah chronic disease langsung ada jawabannya. Chronic disease such as diabetes, heart disease, and strokes. Okay, good. Okay, for the next exercise 2. Please use diagonal scanning. Tadi sudah pakai zigzag scanning, sekarang pakai diagonal scanning. Siapa yang kedua? Oke, good. Silakan dicoba. The question is, what are some action individual can take to address climate change? Oke. The answer is to address climate change, individual can take actions such as reducing their carbon footprint, using renewable energy source, and supporting policies that promote sustainability. Oke, good ya.
Oke, sudah mengerjakan 2 exercise. Oke, next ya, kita langsung praktek ke reading text-nya, langsung teks yang asli ya. Tadi kan cuma paragraf mini ya, mini paragraf. Sekarang yang agak panjang. Ada yang mau baca? Oke. Human anatomy is the scientific study of the body's structures. Some of these structures are very small and can only be observed and analyzed with the assistance of a microscope. Other larger structures can readily be seen, manipulated, measured, and weighed. The word anatomy comes from a Greek root that means to cut apart. Human anatomy was first studied by observing the exterior of the body and observing the wounds of soldiers and other injuries. Later, physicians were allowed to dissect bodies of the dead to augment their knowledge. When a body is dissected, its structures are cut apart in order to observe their physical attributes and their relationships to one another. Dissection is still used in medical schools, anatomy courses, and in pathology labs. Oke, good. So, ini membicarakan tentang apa tadi? Tentang human anatomy ya. Human anatomy. Oke, next. The question number 1 ya. The word argument is close meaning to argument. Close meaning to. Nah, jadi di reading text itu biasanya juga ada suatu kata yang digarisbawahi atau di blok seperti ini, itu untuk mengetahui similarity-nya. Nah, di sini augment ini sama dengan spread ya. Jadi meaningnya sama dengan spread di sini. Jadi dari reading text ini ada yang mau ditanyakan? Oke, gimana? How to decide keywords in a paragraph? Oke. Keyword ya. Jadi dari semua long paragraf ini, bagaimana Pak bisa menentukan keywordsnya? Nah, di sini kan sudah bisa kita lihat ya, dalam paragraf ini pasti ada kata-kata yang mirip, kata-kata yang mungkin tidak kita mengerti, itu biasanya adalah keywordnya. Kalau di sini yang jelas ya, human anatomy, karena di sini reading text-nya ada judulnya, pasti keywordsnya itu yang berhubungan dengan human anatomy. Termasuk human anatomy itu juga keywordnya, ya. Jadi yang di sini ini yang ada human anatomy-nya, anatomy. Di sini juga ada the words anatomy, ini jelas ya. Terus human anatomy sudah jelas. Jadi yang dibahas ada human anatomy-nya, itu pasti gampang dilihat sama mata kita. Itulah kenapa di paragraf banyak sekali pembahasan-pembahasan yang mirip dengan judul. Kalau paragraf atau paragrafnya itu mempunyai judul ya. Kalau tidak mempunyai judul, biasanya harus kita temukan dulu main idea-nya dulu. Setelah tahu main idea-nya, nah kita harus mencari setiap di paragraf itu main idea-nya itu yang mirip-mirip atau yang membahas tentang main idea-nya itu adalah keywords-nya. Seperti itu. Jadi, dan juga termasuk yang argumennya ini ya, yang di blok ini termasuk main point-nya juga atau keywords-nya. Seperti itu. Oke, good questions. Any other? Oke, if nothing about scamming and scanning ini ya, scamming yang minggu lalu, sekarang yang scanning. Jadi lebih detailnya scamming itu lebih ke membaca poin-poin untuk mengetahui bagus tidaknya suatu paragraf atau suatu produk. Sedangkan scanning ini membaca cepat, lebih ke membaca cepat, bisa menggunakan zigzag scanning atau diagonal scanning. Seperti itu ya. Oke,
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan untuk hari ini ya. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan doa bersama ya. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Okay, let's close our learning today by reciting Kafaratul Majlis together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. That's all for me. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.